Pemirsa, di pekan ini vaksin sudah mulai di Jawa Tengah dan dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga Wakil Gubernur. Vaksin juga dilakukan di beberapa daerah di Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Untuk edisi kali ini kami ajak Anda untuk melihat kondisi kesehatan sinden legendaris asal Sragen, Sujiati. Bagi yang belum kenal, Sujiati ini sosok sinden yang terkenal dengan panggilan Suji Mentir. Sepekan terakhir kondisinya menurun, bahkan mengalami kelumpuhan separuh tubuh. Seorang Babin Kamtipnas perempuan di Grobogan rutin melakukan sosialisasi protokol kesehatan di desa binaannya. Sosialisasi dilakukan hingga turun dari rumah ke rumah. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Saya Anggi Hasibuan kembali menemani Anda dalam program Metro News Weekend. Seperti biasa, selama setengah jam ke depan akan hadir informasi terkini dari wilayah Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Berikut adalah Metro News Weekend selengkapnya. Menjadi kabar gembira bahwa pekan ini vaksin sudah mulai dilakukan di Jawa Tengah. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah bersama Forkopimda dan juga tokoh agama menjadi penerima suntik vaksin pertama yang digelar di RSUD Tugerjo, Semarang. Para penerima vaksin ini diantaranya Gubernur Ganjar Pranowo, kemudian juga ada Wagub Taj Yasin Maimun, Pangdam 4 Diponegoro Majen Bakti Agus Fajri, dan juga ada Kapolda Irjen Pol Ahmad Lutfi, Kepala Dinas Kesehatan Yulianto Prabowo, dan juga Direktur RSUD Tugerjo Haryadi Ibnu Junaidi. Lalu juga hadir Ikatan Dokter Indonesia yang diwakili oleh Muhammad Heru Muryawan, pimpinan wilayah PPNI Edi Wuryanto, tokoh agama Islam Kiai Haji Ahyani, dan juga dari tokoh agama Katolik Romo Efek Sugiono PR. Selain itu ada juga perwakilan dari pimpinan DPRD Jawa Tengah Sukirman, dan vaksinasi perdana dikonsentrasikan di RSUD Tugerjo, sementara di Kota Semarang dipusatkan di Puskesmas Pandanaran, di Kabupaten Semarang di Puskesmas Ungaran, dan Surakarta di RSUD Bung Karno. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo menyebut bahwa pada tahap pertama sudah didistribusikan sebanyak 56.860 dosis vaksin dengan rincian Kota Semarang lebih dari 38.000 dosis, Kabupaten Semarang 8.000 dosis, dan Surakarta lebih dari 10.000 dosis. Nantinya setiap petugas kesehatan memperoleh 2 kali suntik vaksin 14 Januari dan diulang lagi di hari ke-14. Alhamdulillah Bapak Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah sudah selesai melakukan penyuntikan vaksinasi COVID-19. Pemirsa, pekan ini Ganjar menjadi orang pertama di Jawa Tengah yang mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Usai penyuntikan vaksin, Ganjar mengatakan tidak merasakan apa-apa, rasanya seperti digigit semut saja. Nah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan tidak ada persiapan khusus jelang vaksin. Menurutnya penyuntikan vaksin sudah sering dilakukan selama ini, diantaranya saat waktu kecil, kemudian berangkat umroh atau juga haji. Menurutnya hal ini sesuatu yang biasa saja sehingga masyarakat tidak perlu takut. Dengan vaksinasi ini justru akan membantu kekebalan tubuh Anda. Nah, terkait dengan keraguan masyarakat mengenai dampak usai divaksin, Ganjar mengaku tidak merasakannya. Ia berpesan kepada masyarakat meski sudah ada vaksin, tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kami lanjutkan vaksinasi di DIY dilakukan di Kompleks Kepatihan. Yang pertama menerima vaksin adalah Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam ke-10, sedangkan Sultan tidak menerima atau juga tidak masuk penerima vaksin pertama karena faktor usia. Umur Sultan yang berusia 74 tahun menjadi pertimbangan untuk tidak menerima vaksin tahap pertama ini. Sebelahnya, di Sleman, Bupati Sleman Sri Purnomo divaksin di Puskesmas 2 Ngemplak, Sleman. Diawali dengan penyuntikan vaksin buatan Sinovac ke lengan kiri, disusul dengan penyuntikan ke Dandim, Kapolres, Ketua DPRD, dan juga tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan.
Di antara tenaga kesehatan yang divaksin adalah influencer Dr. Tirta, dan vaksinasi tahap pertama ditujukan kepada lebih dari 12.000 orang yang sebagian besar adalah tenaga kesehatan. Sebelas orang tokoh kota Surakarta, Jawa Tengah juga mendapatkan suntikan vaksin pertama. 11 tokoh ini adalah Sekda Surakarta, Ketua DPRD Surakarta, Kapolresta, Kasrem 074 Wara Stratama, kemudian juga Kajari Surakarta, Ketua ID Surakarta, Ketua PPGI, IDAI PPNI, dan juga satu orang perwakilan dari media. Sebelum mendapatkan vaksin, para tokoh melakukan check up kesehatan terlebih dahulu, dan Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo menjadi orang pertama yang mendapatkan suntikan vaksin Sinovac di Surakarta. Kemudian diikuti Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. Sedangkan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo tidak masuk penerima karena faktor usia. Kita bergeser ke Semarang. Pemirsa, vaksinasi perdana di Kota Semarang dimulai dengan penyuntikan vaksin Sinovac. Wakil Wali Kota Semarang, Hevarita Gunaryanti Rahayu, dan juga 10 tokoh lainnya di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang. Ini menandai dimulainya proses vaksinasi di Kota Semarang pada tahap pertama. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, tidak menjadi orang pertama yang divaksin lantaran dirinya merupakan penyintas COVID-19 dan hasil tes darah yang menunjukkan titer antibodi mencapai 1/320 ATA imun tubuhnya yang masih sangat baik. Pemkab Gunung Kidul memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat termasuk sektor pariwisata. Pemerintah mewajibkan setiap pengunjung objek wisata dari luar wilayah untuk membawa hasil rapid test antigen. Selain mewajibkan rapid antigen, sejumlah objek wisata di Gunung Kidul dilakukan pembatasan jumlah pengunjung hanya 50%. Selain itu, Satuan Tugas COVID di kabupaten juga mengintensifkan penegakan disiplin protokol kesehatan di objek wisata seperti razia masker. Bupati Gunung Kidul, Badinga, ini mengatakan hal ini sesuai dengan instruksi yang sudah dikeluarkan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Gunung Kidul sendiri merupakan satu dari 3 kabupaten di DIY yang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat selama 2 pekan. Untuk yang luar daerah istimewa Yogyakarta, kalau berwisata ke Kabupaten Gunung Kidul itu harus itu swab antigen. Rapid antigen, rapid antigen. Itu yang luar daerah istimewa Yogyakarta. Tapi kalau daerah istimewa Yogyakarta tidak. Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmat Edi Susilo ini menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Tegal. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Ketua Majelis Hakim Tuti Ernawati menyatakan bahwa Wasmat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana kekarantinaan kesehatan dan tidak mematuhi perintah pejabat yang sah. Wasmat melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan juga pasal 216 ayat 1 KUHP karena menggelar konser dangdut saat hajatan 23 September 2020 lalu. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dengan denda 50 juta rupiah dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan. Vonis ini, Wasmat tidak akan menjalani hukuman di penjara kecuali melakukan kembali kesalahan yang sama selama masa percobaan. Vonis Majelis Hakim lebih tinggi dari tuntutan JPU yang disampaikan sidang sebelumnya. Saat itu JPU menuntut Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmat Edi Susilo 4 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun dan denda 20 juta subsidiar 2 bulan penjara. Tadi yang hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang seharusnya memberi tauladan dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berikutnya, terdakwa selaku pejabat Wakil Ketua DPRD Kota Tegal seharusnya mempunyai kepedulian dan mendukung terhadap program pemerintah. Metro News Weekend akan kembali sesaat lagi, kami harus jeda dulu.
Pemirsa, pagi hari ini saya ajak Anda untuk melihat kondisi kesehatan dari sinden legendaris asal Sragen bernama Sujiati. Nah, untuk Anda yang belum kenal, Sujiati adalah sinden yang terkenal dengan panggilan Suji Mentir. Sepekan terakhir ini kondisi kesehatannya menurun, ia mengalami kelumpuhan separuh tubuh. Sinden Suji Mentir kini hanya bisa tergolek lemah di rumahnya yang berada di Dusun Tegal Rejo, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Gondang, Sragen. Anak Suji Mentir mengatakan kesehatan ibunya memang mengalami gangguan dalam beberapa tahun terakhir. Hal inilah yang membuat Suji Mentir terpaksa menepi dari dunia seni yang sudah ia geluti selama bertahun-tahun. Jauh dari ketenaran, masa tua Suji Mentir kini dihabiskan di rumah sederhana, tepat di pinggir Kalimbatan Dusun Tegal Rejo. Suji Mentir pun kini sudah tidak lagi bekerja. Hal ini membuat kondisi perekonomiannya pun terpuruk. Suji bahkan sempat menjadi tukang pijat bayi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya itu, beratnya tekanan ekonomi bahkan sempat membuat Suji Mentir terjerat utang rentenir. Hal inilah yang disinyalir menjadi penyebab kesehatan Suji Mentir terus mengalami penurunan. Sempat 3 kali keluar masuk rumah sakit, kondisi Suji Mentir drop sepekan terakhir ini. Selain membuatnya tidak mampu bangun, lumpuh separuh tubuh juga membuat Suji Mentir tidak lagi bisa berbicara. Pihak keluarga kini berharap akan adanya bantuan dari para dermawan untuk meringankan beban ibunya tersebut. Pasalnya kondisi perekonomian keluarga dan saudara juga tidak mampu sehingga keluarga tidak bisa berbuat banyak untuk saat ini. Suji Mentir sendiri dikenal sebagai sosok pesinden yang mempopulerkan gending-gending khas Sragenan. Sejak muda, Suji Mentir konsisten menekuni jalur seni, dari mulai menjadi ledek tayub, ledek barang, hingga pesinden. Keunikan sinden Suji Mentir sendiri terletak pada warna suara dan gaya nyindennya yang khas. Suji Mentir juga memiliki kekhasan pada gaya pariannya yang jenaka. Suji Mentir sendiri sangat dikenal oleh pecinta kesenian Sragen terutama di generasi tahun 80-an. Beberapa gending Sragenan yang dipopulerkan Suji antara lain adalah Kijing Miring, Pentil Asem, Bandung Alus, dan Kentil Geong. Ya, untuk kondisi Budi Suji untuk akhir-akhir ini dalam keadaan sakit-sakitan. Mulai pensiun itu ya sekitar 2016-17. Terus fisiknya juga separuh tidak bisa digerakkan. Tadinya normal. Ya, dalam keadaan duduk terus tidur, terus dia merasakan ada keluhan-keluhan gitu, terus langsung drop gitu. Itu seminggu yang lalu. Dari Sragen, Andi Kurniawan, Metro TV. Baik pemirsa, untuk Anda yang menyaksikan tayangan tadi, Anda bisa ikut membantu atau menghubungi rekan kami Andi, ini adalah kontributor untuk wilayah Sragen. Anda bisa mengkontak di nomor 0812 2622 8517 atau seperti yang terlihat di layar kaca Anda. Baik, kita lanjutkan untuk Metro News Weekend di pagi hari ini. Satreskrim Polres Grobogan, Jawa Tengah ini mengamankan 2 remaja di bawah umur, yakni RR dan L, warga Kecamatan Wirosari, Grobogan. Kedua remaja ini diduga kuat merupakan tersangka pembuangan bayi jenis laki-laki yang ditemukan warga di bawah jembatan di Dusun Cepoko, Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngaringan. Dan penangkapan kedua tersangka selang 1 jam setelah polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Warga Sumber Agung menemukan bungkusan plastik yang dibalut jaket hitam yang di dalamnya ada jasad bayi laki-laki di bawah jembatan. Atas temuan ini, kemudian dilaporkan ke Kepala Desa dan Kepolisian, tim Inafis dan Satreskrim Polres Grobogan yang mendatangi lokasi langsung melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 tersangka di bawah umur yang merupakan pelajar.
Kita lanjutkan, Satres Narkoba Polres Blora, Jawa Tengah berhasil menangkap Sukamto, ini adalah warga Mojokerto, Jawa Timur, seorang pengedar narkoba jenis sabu di wilayah Blora. Tersangka ditangkap tanpa perlawanan saat membawa paket sabu untuk transaksi di dekat Terminal Ngawen. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti paket sabu seberat 3 gram yang dibagi dalam 3 paket dan juga handphone serta uang 100.000. Polisi mengamankan paket narkoba jenis sabu seberat 3 gram yang dibungkus kertas rokok dan handphone serta uang 100.000 tadi. Di hadapan polisi, tersangka mengaku bila paket sabu miliknya ini akan diedarkan di wilayah Blora. Tersangka dijerat pasal dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Satreskrim Polsek Brati berhasil menangkap warga Bologarang, Penawangan di Grobogan, Jawa Tengah. Tersangka merupakan aksi penipuan terhadap Natipa, warga Tirem Brati, seorang ibu rumah tangga dengan kerugian 11 juta rupiah. Dalam melakukan aksinya, tersangka mengaku sebagai anak korban yang mengalami sakit dan meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang untuk biaya berobat. Korban panik karena anaknya sakit di perantauan, kemudian diminta mentransfer uang ke rekening tersangka. Aksi dilakukan sebanyak 3 kali dengan nilai total kerugian 11 juta. Korban sadar setelah dikabari bila anaknya yang di perantauan sehat dan tidak bisa komunikasi karena sedang berlayar di laut. Korban kemudian melaporkan ke Mapolsek Brati dan atas pelaporan korban, Satreskrim Polsek Brati kemudian melakukan penyelidikan dan melacak nomor dan kepemilikan rekening tersangka. Polisi berhasil menangkap tersangka di rumahnya dan dari tangan tersangka polisi mengamankan buku rekening, kartu ATM, dan ponsel milik tersangka yang digunakan untuk aksi penipuan. Di hadapan polisi, tersangka mengaku bila uang tersebut sudah habis digunakan untuk berjudi dan akibat perbuatan ini ia akan dijerat pasal 378 KUHP. Kemudian Satreskrim Polres Wonogiri menangkap seorang pria terduga pelaku pencabulan dengan modus membuka praktik perdukunan. Hingga saat ini sudah ada 7 korban yang merupakan para remaja pria. Modus pelaku, yakni dengan dalih membuka aura korban, lalu korban diminta untuk melepas pakaiannya hingga terjadi tindak pencabulan. Aksi cabul yang dilakukan pria berusia 43 tahun ini diduga dilakukan antara bulan Oktober hingga Desember 2020. Polisi menduga jumlah korban sebenarnya masih bisa bertambah, pasalnya pelaku sudah membuka jasa paranormal sejak 10 tahun yang lalu. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian para korban dan atas perbuatannya pelaku kini meringkuk di tahanan Mapolres Wonogiri. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Itu berapa lama? Hah? Baru yang sekarang ini? Tapi yang dulu yang diarahkan terus dicabuli juga. Metro News Weekend akan kembali setelah commercial break berikut ini. Pemirsa, kita terus diingatkan untuk jangan pernah yang namanya longgar dari protokol kesehatan. Ada seorang Babin Kaptimnas di Grobogan ini yang selalu sosialisasi protokol kesehatan di desa. Nah, sosialisasi ia lakukan dari rumah ke rumah dan untuk terus mengingatkan warga pentingnya protokol kesehatan. Tetap menggunakan 3M, memakai terus mencuci tangan menggunakan sabun dan air. Inilah aktivitas Bribtu Yunita Diastuti, salah satu anggota Babin Kamtibmas perempuan yang bertugas di Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Grobogan. Sejak masa pandemi COVID-19, Bribtu Yunita ini rutin menyambangi warga desa binaannya. Sembari berkunjung dari rumah ke rumah warga, Bribtu Yunita tak bosan-bosannya memberikan sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan 3M ke warga, yakni memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan memakai sabun. Selain itu, dengan dibantu rekannya sesama Polwan juga memberikan masker secara gratis kepada warga yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar. Kegiatan ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab Babin Kamtibmas agar warga desa terhindar dari COVID-19. Sosialisasi dilakukan sejak pertama kali ada virus COVID-19. Jadi
kami sebagai Babin Kamtibmas selalu anjang sana ke desa-desa dan tidak lupa untuk memberikan informasi atau memberikan himbauan kepada ibu-ibu supaya tidak lupa menggunakan masker. Ini stiker nomor polsek, nomor Babin Kamtibmas, nomor damkar, nomor rumah sakit, dan nomor puskesmas terdekat. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung hubungi nomor tersebut. Kehadiran Bribtu Nita mendapatkan apresiasi dari warga sekitar. Diberi masker oleh Bu Polisi ini tadi gimana? Senang? Senang, ada yang ngasih, rutin. Ini Bu Polisi ini sering ke sini Bu? Ya sering. Sana ke rumah warga ya? Ya, meriksa. Dengan adanya Ibu Polisi ini di desa gimana Bu? Senang apa enggak? Senang. Bribtu Nita berharap warga rutin menjaga kesehatan dan berperan aktif dalam pencegahan COVID-19 sehingga terhindar dari paparan virus di lingkungan keluarga. Dari Grobogan, Nur Soli, Metro TV. Baik pemirsa, sekali lagi kami ingatkan Anda bahwa tayangan yang Anda saksikan di pagi hari ini bisa kembali Anda saksikan di akun YouTube kami di Metro TV Jateng dan DIY. Ingat selalu jaga kesehatan dan juga selalu cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Dan untuk edisi kali ini saya Anggi Hasibuan, mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit. Sampai jumpa.